laki-laki punya pasangan, kemudian selingkuh dengan perempuan. Nah, ini perempuan yang pertama. Setelah itu diceraikan. Istri sahnya menikah dengan selingkuhan. Kan prosesnya begini. Nah, apakah setelah menikah dengan selingkuhannya langsung tobat? Akan ada perempuan-perempuan yang lain, kemudian berselingkuh, nanti dia akan ditinggalkan seperti istri yang pertama. Maka hati-hati. Nah, teman-teman silahkan dihitung saja untung dan ruginya, plus dan minusnya. Kalau bertahan dengan pasangan yang seperti itu, kira-kira lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Misalkan ada seorang suami kemudian selingkuh. Misalkan, semoga tidak terjadi. Misalkan suami selingkuh. Kira-kira lebih baik bertahan atau lebih baik dilepaskan? Tinggalkan takut kena penyakit, ya betul. Ada penyakit kelamin yang bisa menular. Jadi kalau suaminya, na'udzubillah, pernah berselingkuh dengan perempuan yang tidak baik, artinya perempuan tidak baik ini, perempuan yang memang menjual tubuhnya. Nah, yang berhubungan dengan perempuan ini banyak laki-laki, nggak tahu. Maka sebaiknya teman-teman, lepaskan. Sebaiknya lepaskan. Kenapa? Banyak mudaratnya. Tapi kalau memang sanggup bertahan, saya sebenarnya sakit hati karena pasangan saya seperti ini. Tapi gimana lagi Ustadz? Saya masih punya anak kecil yang harus saya besarkan bersama. Nah, kalau ada pertimbangan yang lain, maka bertahan lebih baik. Tapi kalau tidak punya anak, perempuannya masih muda, atau misalkan baru berumah tangga, belum pernah hamil, maka sebaiknya dilepaskan. Khawatir terulang. Banyak hati yang harus dijaga, ya teman-teman. Kalau sudah setia dengan satu orang, maka pertahankan. Tapi ibu juga tidak boleh menyalahkan semua salah suami. Enggak begitu juga. Ada juga peran istri dalam kesalahan suami. Contoh misalkan begini. Ustadz, ada suami tidak setia. Yang salah siapa? Apakah 100% salah suaminya atau ada salah istrinya? Ada kemungkinan istrinya juga salah. Misalkan begini. Ada seseorang keluar rumah dalam kondisi lapar. Di rumah nggak dikasih makanan. Wajarkah dia kalau dia beli makanan di warung? Ada yang membenarkan, ya wajar Ustadz. Dia kan lapar. Di rumah nggak dimasakin makanan sama istrinya. Dia pergi ke warteg makan. Mungkin analoginya juga sama seperti laki-laki yang seperti itu. Di rumah nggak dikasih makan. Keluar rumah, akhirnya dia mampir ke warteg beli makanan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pentingnya teman-teman. Pentingnya suami dan istri itu saling memahami. Rumah tangga itu bukan hanya urusan laki-laki, tapi perempuan juga punya andil dalam bertahan atau berpisahnya rumah tangga. Pertama teman-teman, kita harus kembali kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang beriman dari kalangan laki-laki, tundukkan pandangan mereka, tundukkan. Jadi gak ada tips teman-teman, kecuali yang pertama, tundukkan pandangan. Menjaga mata, baik dalam kondisi online ataupun offline. Masuk ke mall, banyak perempuan yang terbuka aurat, jangan dilihat. Olahraga, banyak perempuan yang terbuka aurat, jangan dilihat. Buka handphone saja, handphone. Kalau dulu orang bermaksiat itu harus keluar rumah, sekarang di dalam kamar bisa bermaksiat. Itu ujian umat akhir zaman. Nah, bagaimana caranya? Pertama, Bapak yang bertanya ini, silahkan praktekkan dalam 7 hari. 7 hari. 7 hari ini menjaga mata dulu. 7 hari. Kalau mata sudah bisa dijaga, insya Allah yang lain akan terjaga. Tapi kalau matanya tidak dijaga, maka kemaluannya juga tidak akan bisa dijaga. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 30 dengan 31. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu disebutkan, wa qul lil mu'minati yawdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada perempuan yang beriman. Kalau ayat 30-nya Allah berfirman kepada laki-laki. Nah, ternyata yang 31 juga berkata kepada perempuan. Artinya apa? Mohon maaf ya, kita harus fair kan.
Gak mungkin juga yang salah semuanya laki-laki. Nah, ada juga kesalahan perempuan. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nur 31, dan katakanlah kepada perempuan juga yang beriman, jaga mata kalian. Jadi teman-teman ya, yang nggak bisa jaga mata itu bukan cuma laki-laki. Dalam tanda kutip ya, yang jelalatan itu bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka para perempuan jangan sampai sayang kepada suami orang. Suami sendiri boleh, silahkan. Suami sendiri silahkan. Wallahu a'lam bishawab.